Alhamdulillahirrahman alladzi 'allamal Qur'an wa khalaqal insan. Segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Penyayang, yang telah memberikan kita Al-Quran sebagai petunjuk untuk kehidupan kita di dunia, dan mudah-mudahan kita bisa di akhirat di tempat yang terbaik. Alhamdulillahirrahman alladzi arsala rasulahu inna rahmatan lil alamin. Segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Penyayang, yang telah mengutus Rasulnya ila rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagai tanda sayangnya Allah bagi seluruh alam ini, bagi kita semua, maka diutus Rasulullah. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Dan salawat salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya, sahabatnya, serta siapapun yang mengikutinya bi ihsan ila yaumiddin, dengan baik, dengan sesuai tuntunannya sampai nanti hari kiamat. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang di sini lagi, ketemu lagi, dan terima kasih bisa belajar bersama, matur nuwun Bu. Terus mudah yang saya hormati ibu-ibu pengurus pengajian Al-Istiqomah, juga ibu-ibu semuanya yang saya hormati, dan mudah-mudahan selalu dirahmati Allah ya. Saya mengingatkan lagi hadis yang selalu dibawakan kalau pengajian di Mas, karena apapun dibaiki membuyutilah, yang sebelumnya kita bawa sekelompok orang berkumpul kemudian membaca ayat Allah, terus membahas ayat Rasulullah bima bainahum, membahas apa-apa yang hadis-hadis apapun itu, illa nazzalat alaihim sakinah, kecuali akan mendapatkan sakinah, ketenangan Bu. Jadi kalau pengajian itu yang pertama didapat pasti ketenangan. Ibu-ibu kalau di rumah banyak masalah, keluarganya banyak masalah, diajak ke pengajian itu, insya Allah sakinah. Kenapa sakinah itu? Karena di Al-Fatihah, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah. Sakinah untuk menambah iman. Jadi kalau pengajian itu insya Allah imannya bertambah. Selain sakinah juga rahmat, wasiat ilmu rahmah, diselesaikan semua masalahnya rahmat itu, dan diampuni dosanya. Kemudian apalagi terus wahofat bimul malaikah, insya Allah di atas ini banyak malaikat gitu. Malaikat itu tugasnya dua cuma, doakannya dua. Pertama Allahumma ighfir lahum, dan kemudian ampunilah mereka itu yang sedang berkumpul ini ya Allah, dan juga rahmatilah mereka itu. Nah yang terakhir wadzakarallahu biman indah, dan Allah menyebut kita semua ini di man indah, di makhluk di sisinya Allah. Makhluk sisinya Allah sinten Bu? Malaikat ya. Jadi kita disebut sama Allah, dibanggakan sama Allah. Insyaallah gitu. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat sakinah, rahmah, dan juga ketenangan ya Bu. Amin. Ya. Terus ini hari ini saya diminta direquest untuk membahas masalah fikih sholat wanita. Nah, itu pasti udah jago ya. Udah tahu kalau fikih sholat saya tidak akan membahas kaifiyahnya. Kaifiyah itu caranya sholat, karena Rasulullah bersabda, "Sholu kama ro'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti aku contohin. Nah, insya Allah semua sudah bisa sholatnya ya. Sholatnya ya seperti itu, laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya, relatif sama. Nanti ada beberapa perbedaan yang kita bahas ya, kita diskusikan. Cuman yang intinya itu semuanya sama, semuanya sama. Caranya berdiri, caranya itu semuanya sama. Mungkin ada beberapa imam madzhab yang kalau mengangkat tangan jangan lebar-lebar gitu. Kalau rukuk dibuka tangan, sujud dibuka tangannya jangan lebar-lebar. Nah itu tapi intinya sebetulnya sama aja, kebiasaannya sama ya Bu. Gitu. Terus kalau membahas kaifiyah sholat, caranya sholat, ibu-ibu harus familiar dengan kata khilafiyah, ikhtilaf ya. Maksudnya nanti ada perbedaan, tapi itu perbedaan itu sudah sejak zamannya empat mazhab ya. Ulama-ulama yang terkenal, imam yang paling tua itu Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, habis itu Imam Syafi'i, habis itu Imam Ahmad bin Hanbal. Nah kalau di Indonesia banyak yang Imam Syafi'i ya. Nah itu, tapi itu nggak apa-apa, dimaklumi. Jadi
nggak apa-apa Bu kalau ada perbedaan sedikit-sedikit. Contohnya kalau kalau Takbiratul Ihram ya Bu, yang di dekat telinga, ada yang di dada di apa namanya pundak Nah itu hadisnya memang dua Bu. Yang satunya di Abu Dawud, satunya di tempatnya Bukhari gitu ya. Terus misalnya turunnya itu pas mau sujud itu lutut duluan apa tangan duluan Bu? Nah itu hadisnya juga dua ya di Sunan Abi Dawud. Nomornya cuma selisih 3. Nah yang satu meriwayatkan Waqil bin Hujur, yang satunya yang meriwayatkan itu Abu Hurairah. Nah Abu Hurairah itu masuk Islamnya 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Jadi dia meriwayatkan yang tangannya turun duluan. Mungkin dia melihatnya pas Rasulullah begitu. Jadi nggak apa-apa. Nah seperti itu namanya khilafiyah Bu. Contohnya lagi pas tahiyat Bu, pas tahiyat tangannya nunjuk gini, ada yang nunjuk terus turun ya Bu, ada yang nunjuknya agak pelan, ada yang goyang-goyang ada ya Bu. Nah itu semua ada hadisnya gitu. Yang goyang-goyang itu di sifat sholatnya kitabnya Imam Nasruddin itu dia apa namanya goyang-goyang, dia ngambil hadis yang itu. Tapi itu tidak apa-apa, hadisnya semuanya sahih. Jadi kalau ibu sebelahnya tangannya goyang-goyang nggak usah terus dipegangin ya, jangan ya. Karena sudah ada hadisnya. Itu namanya khilafiyah Bu. Jadi ibu harus familiar dengan itu ya. Itu pesan saya. Terus tadi sudah waktu pagi ikut ke masjid nggak Bu? Itu ya. Nah itu Ustaz Siswa Bowo itu menjelaskan bahwa nanti di Siratal Mustaqim itu ada yang bercahaya seperti kilat cepat. Nah bercahayanya ada yang pelan, ada yang besar tapi pelan jalannya, ada yang kecil-kecil. Nah itu semua salah satunya didapat dengan sholat Bu. Rasulullah bersabda, as-sholatu nurun, sholat itu cahaya. Nah itu yang akan kita dapat di akhirat nanti Bu, kita bercahaya. Terus sahabat juga tanya, waktu itu gimana cara mengenali kita ya Rasulullah? Nah, min atajus wudu, dari bekas wudu kita ini nanti akan bercahaya. Jadi ibu-ibu, saya mohon kalau pas wudu ditandeske ya, digosok yang benar, semua bagiannya harus kena, karena itu nanti jadi cahaya buat kita. Ya. Kakinya bercahaya, tangannya bercahaya, semua bercahaya sekaligus. Wudu itu menggugurkan dosa ya Bu. Jadi kalau pas kumur atau pas tangannya dibasuh gitu ya, dibayangkan Bu, diminta Bu kalau mudah-mudahan dosa saya dari tangan saya ini dihapuskan sama Allah. Pas berkumur ya itu mudah-mudahan dosa dari lisan saya dihapuskan sama Allah. Gitu ya Bu, pelan-pelan wudunya dinikmati ya. Karena itu tadi wudu itu jadi bagian dari cahaya kita di akhirat nanti. Kalau yang tadi dijelaskan Ustaz Siswa sama di masjid itu di Siratal Mustaqim itu juga kita akan percaya salah satunya dari sholat. Nah itu yang kita dapat nantinya saat di akhirat ya Bu. Nah ini sekarang saya akan membahas sholat itu di dunia itu dapatnya apa. Nah selama kita hidup di dunia itu dapatnya apa. Nah biar semangat sholatnya ya Bu. Yang pertama nomor 1, sholat itu akan membuat pribadi kita lebih baik. Orang yang sholat itu pasti akan menjadi lebih baik gitu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu di Al-Ankabut ya Bu. Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Nah manusia itu sempurna Bu, diciptakan sama Allah sempurna. Manusia bukan malaikat. Malaikat itu nurut sama perintah Allah gitu. Terus disuruh tasbih toh. Ada yang disuruh sujud toh. Ada yang disuruh ngurusin tanaman dan ngasih rapat ke kita, namanya malaikat siapa Bu? Mikael. Ya, itu tugasnya itu aja gitu. Nah, ada yang ketemu sama Rasulullah bolak-balik, namanya malaikat Jibril. Nah, semua udah ada tugasnya. Tapi kalau manusia di Asyams itu ya, itu wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Kita itu disempurnakan sama Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian kita itu dikasih dua sifat di hati kita. Diilhamkan sama Allah, fujur dan takwa.
fujur itu nanti yang kerja setan bisik-bisik di fujur itu. Yang takwa itu yang kerja malaikat ya. Nah itu kita diilhamkan sama Allah. Kalau kita yang gede fujurnya, maka kita akan berbuat fahsya dan munkar. Di Quran itu kejahatan hanya dikenal dua. Satu fahsya, dua munkar. Fahsya itu kejahatan yang dikarenakan syahwat. Contoh pornografi, LGBT, porno aksi, atau sering ngomong yang jorok, yang kotor-kotor. Nah itu fahsya. Munkar itu apa? Semua keburukan yang diingkari hati. Nah, yang gede ya korupsi, nyuri itu yang gede. Tapi yang diingkari hati yang kecil contohnya bohong. Nah, berbohong itu termasuk munkar. Ya. Ibu-ibu. Jadi itu kejahatan hanya dua. Nah, dengan sholat di Al-Kabut itu tadi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan fahsya itu tadi dan munkar. Tapi sholatnya kalau berusaha untuk khusyuk ya Bu. Orang itu memang susah untuk khusyuk, tapi setidaknya kita berusaha. Sebelum sholat niat kalau aku harus sholat sebaik-baiknya, khusyuk mungkin lagi gitu. Itu biar insya Allah kita dapat efeknya itu tadi. Saya yakin ibu-ibu semua sudah nggak berbuat fahsya dan munkar gitu ya. Cuma paling nggak nanti bisa diceritakan ke keluarganya. Kalau sholat itu harusnya sholat yang benar. Kalau sholat yang benar, insya Allah kita jadi pribadi yang lebih baik. Itu yang nomor satu. Nah sekarang nomor dua, fungsi sholat itu untuk kita di dunia itu apa? Itu ada di Quran semua ya, langsung dijawab sama Allah. Yang kedua di surat Ar-Ra'd ayat 28 gitu. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir itu akan menenangkan hati, ya kan? Sholat termasuk zikir bukan Bu? Iya, nah zikir apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu zikir. Ada di An-Nisa ayat 103. Fa'idha qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa'idha qadaytumus sholat, ketika selesai sholat fadhkurullah, maka zikirlah. Zikirnya yang tadi subhanallah itu kan. Fadhkurullah qiyaman wa qu'udan, sambil berdiri kalau yang kuat berdiri, duduk yang nggak kuat, yang tiduran pun, tapi selesai sholat harus langsung zikir gitu. Nah itu zikirnya yang begitu. Jadi subhanallah alhamdulillah itu termasuk zikir. Kemudian yang termasuk zikir lagi apa? Yang termasuk zikir lagi doa. Itu ada di Al-A'raf ayat 205 ya. Rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuluwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Wadkur rabbaka fi nafsika, berdoalah kamu di dalam dirimu pelan-pelan Bu. Fi nafsika tadarru'an. Jadi kalau doa itu harus tadarru'an itu merendah sama Allah, menghamba gitu. Terus wahifatan, dan diiringi rasa takut gitu, ditambah rasa takut. Wadunal jahri minal qawli, dan ngomongnya nggak usah keras-keras. Jadi kalau berdoa itu pelan-pelan gitu sama Allah itu. Ya Allah, saya sungguh butuh sekarang. Kepada siapa lagi saya meminta kalau tidak kepada ya Allah gitu ya. Itu pelan-pelan aja. Pakai bahasa Indonesia kalau nggak bahasa itu dari bahasa Arab itu. Doa itu termasuk zikir. Nah itu tadi wakur robbaka, zikirlah. Itu di sini artinya doa. Kemudian apalagi yang bisa tatmainul qulub, bisa menenangkan hati itu apalagi? Itu baca Quran tuh. Ya. Ada surat firman-Nya Allah itu inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran. Al-Quran di sini disebut Ad-Dzikra. Itu. Wa nahnu lahu lahafizun, dan kami yang akan menjaganya. Itu ya. Nah, itu di Al-Hijr ayat 9. Itu Al-Quran itu dzikra. Jadi Al-Quran itu akan menenangkan hati itu. Ibu-ibu kalau nggak percaya, nanti kalau pas ada masalah, ibu-ibu punya masalah apapun ya, itu coba baca Quran. Kalau katanya ulama-ulama itu baca 30 menit jamin masalahnya hilang. Bukan, dijamin tenang, tapi masalahnya tidak hilang. Maksudnya tapi dijamin tenang. Jadi baca aja gitu. Ibu-ibu ya cuma sekedar baca aja itu bisa menenangkan, karena ini firman Allah ya. Gitu. Allah dipikirkan tatmainul qulub.
Dengan berzikir itu salah satunya baca Quran. Ibu-ibu semua sudah bisa baca Quran? Insya Allah. Kalau yang belum bisa silahkan hubungi pengurus berikutnya. Atau nah itu ke istri saya nggak apa-apa, nanti biar dicarikan pengajar. Di Yaumi ada di Yaumi. Nah, nggak apa-apa, belajar sedikit malah pahalanya itu kalau belajar double gitu. Ya, jadi nggak usah malu biarpun usianya berapapun ya. Nah itu yang berikutnya sholat tadi. Sholat itu termasuk zikirnya. Iya Bu. Iya, dalilnya ada di mana? Ada di surat Toba ayat 20. Wah, ini ayat keren banget ini. Innani Allah, sesungguhnya aku adalah Allah. Allah berfirman begitu. La ilaha illa ana, tiada yang pantas disembah selain aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan lakukanlah sholat sebagai zikir. Nah, sholat itu zikir. Jadi sholat pasti akan bikin hati kita tenang. Terus lanjutannya wala dzikrullahi akbar. Dan sholat itu zikir yang paling afdol, yang paling top sendiri dari semua yang tak sebutin tadi. Subhanallah, alhamdulillah, zikir biasa atau doa atau baca Quran, yang paling top sendiri sholat tuh. Contohnya lagi waktu itu Nabi bapaknya Nabi Yusuf, siapa pun namanya, Yakub. Nah, Nabi Yakub waktu Nabi Yusufnya itu dijahatin sama saudara-saudaranya itu, saudaranya kan bilang, ya bapak itu Yusuf dimakan serigala, padahal bajunya merah tapi nggak robek. Nah, kan jelas dong yang jelas tahu, tapi jawabnya cuma innamal akubati wa husni ilallah. Aku kalau sedih, kalau susah, tak serahkan semua Allah, langsung sholat. Ibu, insya Allah sholat itu akan tanpa itu membuat hati kita tenang, ya Bu. Karena itu tadi itu sholat itu zikir yang paling afdol, yang paling utama. Oke, jadi tapi yang itu tadi sholatnya dipelajari ya, benar ya Bu. Caranya gimana? Ya pelan-pelan Bu. Sekarang belajar doa iftitah dulu. Artinya seminggu atau kalau kurang sebulan belajar iftitah kok gitu. Atau kalau kurang setahun, setahun kesulitan gitu. Ya, 2 minggu lah, 2 minggu belajar iftitah ada, dipelajari artinya, ditaruh di HP atau ditaruh di kertas, kemana-mana dibawa, kecuali kemana-mana ya dibawa, terus dibaca nanti kan bisa. Oke. Jadi sholatnya diperbaiki, dia bisa tatmainul qulub, biar bisa menenangkan hati. Itu yang kedua gitu. Jadi sholat tadi yang pertama bisa membuat pribadi lebih baik. Yang kedua menenangkan hati. Ya. Yang ketiga Bu, sholat yang benar dilakukan maka akan mengabulkan doa. Jadi sholat itu tempat kita curhat ya Bu. Ada di Quran banyak itu Bu ayatnya. Di surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bil sabri was salah wa innaha lakabiratun inna 'alal khashiin. Wasta'inu, pertolongan Allah itu lewat sabar dan sholat. Tapi sholat itu susah kecuali orang yang khusyuk. Jadi tadi khusyuk caranya gimana? Ya dipelajari. Jadi itu kalau pas baca tahu artinya insya Allah lebih khusyuk. Terus ada lagi di Al-Baqarah lagi 152. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Nah itu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, ya wahai orang-orang beriman, ista'inu pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Intinya itu kita disuruh sholat. Sholat itu pertolongan datang. Jadi kalau ada masalah kita sholat. Yang menyelesaikan masalah siapa Bu? Allah. Jadi nggak perlu kita yang menyelesaikan, nggak perlu Allah. Kita cuma suruh sholat, sabar dan sholat. Itu yang menyelesaikan nanti semuanya Allah. Gitu. Jadi kita nggak usah ikhtiar dia, tapi nggak usah khawatir. Jadi kalau katanya Ustaz Salim Afilah itu, kalau ada masalah tinggal bilang Assalamualaikum masalah. Gitu. Karena kita itu di dunia pasti diuji ya Bu. Itu kalau di Al-Balad itu Allah berfirman itu inna khalaqal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam keadaan susah. Karena di sini masih memang diuji. Di Al-Mulk yang itu biasa baca malam ya,
Ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi dialah Allah yang khalaqal mauta, yang menciptakan kematian, wal hayat dan kehidupan, dan semua pernak-pernik di dalamnya. Ada sedih, susah, senang, untuk menguji kalian. Dia berbuat ahsan amal. Siapa yang amalnya paling baik? Nah, kita diuji itu sudah ketetapan Allah, tapi juga nanti solusinya dikasih sama Allah gitu. Nabi Zakaria juga Bu, di Al-Imran ayat 39. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Hunalika da'a. Waktu itu Nabi Zakaria sedang di mihrabnya Maryam. Maryam itu di mihrabnya itu ada makanan Bu, ada buah-buahan yang dikasih sama Allah gitu. Itu di ayat 37-nya sebelumnya itu Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Dapat dari kamu, mana kamu Maryam ini gitu. Qalat, Maryam menjawab, "Huwa min indillah." Ini semua dari Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau memberi rezeki itu enggak gitu. Langsung. Nah, itu di mihrabnya Maryam itu selalu tersedia buah. Nah, terus langsung itu tadi ayat 38-nya Nabi Zakaria langsung doa di situ Bu. Doa minta dzurriyyatan thayyibah, minta anak dari sisimu ya Allah yang baik gitu. Langsung di ayat 39 dibalas, dan itu langsung sholat ya, di dalam kondisi sholat gitu. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allaha yubashshiruka Yahya gitu. Fanadathul malaikat, Allah langsung mengirim malaikat gitu. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, ketika Nabi Zakaria masih berdiri sholat, sudah langsung dikabulkan sama Allah dan langsung dikasih nama anaknya Yahya. Nah, itu pentingnya sholat itu. Jadi dia akan mengabulkan, sholat itu akan mengabulkan permintaan kita semua, insya Allah akan menyelesaikan semua masalah kita. Itu gitu. Oke ya. Oke, jadi sudah ada dapat 3 ya Bu. 3 yang pertama tadi apa Bu? Sholat menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua akan menenangkan hati. Yang ketiga sholat akan mengabulkan doa. Nah, ini yang keempat Bu. Yang keempat, sholat itu akan ini langsung 2 Bu, akan membuat kita sukses dan bahagia. Woi, siapa yang belum sukses Bu? Gak ada, Masya Allah, sudah sukses semua, keren. Nah, yang belum bahagia ada gak Bu? Gak ada, woi, ya semua. Alhamdulillah ya Bu, gitu. Tapi tetap sholat ya Bu, biar tambah sukses dan tambah bahagia. Dalilnya di mana Pak? Itu ada di Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Bahasa Arabnya sukses dan bahagia itu falah Bu, jadi kalau ada yang namanya falah, nah itu mesti diharapkan sukses dan bahagia. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Pada sungguh, qad itu di Quran ada qad itu Allah berarti bilang sedikit tenang gitu. Itu istilahnya kata tauhid gitu yang menyangatkan gitu. Qad aflah itu falah itu tadi gitu. Sungguh akan sukses dan bahagia mukminun. Nanti kalau di terjemahan Quran biasanya sungguh beruntung gitu. Beruntung itu sukses dan bahagia. Orang yang beriman, mukminun. Alladzi cirinya Bu, yaitu yang fi sholatihim khosyu'un, yang sholatnya benar. Kayak tadi ya Bu. Jadi benerin sholat itu biar kita sukses dan beruntung gitu. Ada lagi Bu, tadi apa itu sukses tadi dan beruntung itu apa Bu bahasa Arabnya? Falah. Ada lagi Bu, kalau pas dipanggil adzan, coba kayak apa? Iya, hayya 'alal falah. Itu ayo siapa yang belum sukses dan belum beruntung dan sholat. Nah gitu maksudnya Allah itu gitu, panggilan azan itu gitu loh. Artinya siapa yang itu kalau sukses belum sukses dan belum bahagia maksudnya. Ya, apa beruntung bahasa lainnya itu. Nah, belum sukses dan bahagia, ayo sini sholat gitu. Nah Allah seperti itu memanggilnya. Jadi itu tadi
fungsi kita sholat Bu. Sholatnya yang benar, yang berusaha. Pokoknya yang penting kalau kita berusaha. Innamal a'malu binniyat. Jadi ibu dari sekarang bilang gini, ya Allah, saya mau memperbaiki sholat saya. Gitu. Itu aja ibu sudah dinilai, ya. Sudah dinilai sholatnya itu benar. Gitu. Selama ibu berusaha, pas sholat berusaha dan terus berusaha terus, gitu ya. Tapi yang itu tadi, misalnya doa kita dipelajari, gitu kan. Tapi ya jangan setahun, ya. Itu tadi seminggu, 2 minggu, sebulan lah ditulis, terus dibawa kemana-mana catatannya. Ada nih ibu, ya saya ulang 4 manfaat sholat per 1 ya. Itu yang pertama membuat pribadi lebih baik. Yang kedua menenangkan hati. Yang ketiga mengabulkan doa. Yang keempat dan kelima Bu, sukses dan bahagia. Oke, itu yang kita pakai itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke kegiatannya fikih wanita sholat. Oke, insya Allah yang mudah-mudahan dimudahkan. Yang pertama itu maaf ya Bu, maaf. Ini saya jelasin haid. Ibu pernah belajar haid wanita, fikih haid wanita? Belum. Nah ini gini Bu. Misalnya ibu-ibu atau putrinya haid, maaf ya Bu, haid jam 2 siang. Jam 2 siang waktu sholat apa Bu? Duhur. Haid jam 2 siang. Terus belum sempat sholat duhur. Ya, belum sempat sholat duhur. Ibu sholat untuk wanita itu waktunya panjang ya Bu? Waktunya panjang. Maksudnya gini, ada hadisnya Rasulullah, as-sholatu ala waktiha. Sholat itu tepat waktu yang paling bagus. Tapi kalau ibu misalnya di rumah diminta sama suaminya untuk masak, atau lagi jagain anaknya, putrinya atau putranya, itu sholatnya ditunda nggak apa-apa ya Bu? Boleh Allah memberikan haknya untuk itu tadi. Jadi sholat wanita itu waktunya dari awal duhur, misalnya sekarang jam setengah 12 sampai nanti jam 3 gitu. Nah kalau misalnya haidnya jam 2, nanti kalau ibu sudah suci, sholatnya itu yang tadi belum sempat ditunaikan, besok ditukar apa enggak Bu? Dikodok napa mboten? Pas sudah suci? Enggak Bu? Dikodok. Wah itu namanya itu tadi ikhtilaf Bu. Terjadi perbedaan pendapat di antara ibu-ibu. Nah gitu. Nah itu ini memang alhamdulillahnya Ibu yang ulama itu juga berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Ada yang enggak usah dikodok langsung aja. Tapi ada yang iya dikodok, harus dikodok. Nah tapi nanti Syekh bin Baz, ulama yang rahimahullah sekarang udah wafat ya, ulama dari Arab itu merincikan detail Bu. Jadi misalnya masuk sholat duhur jam setengah 12. Terus ibu ada kesibukan maksudnya itu tadi ngurusin anak, nganterin anak atau apa, terus masak, terus ini nanti kalau suaminya pulang sholat duhur belum ada makanan marah-marah. Nah itu kata Syekh bin Baz nggak perlu dikodok nanti kalau suci Bu. Tapi misalnya ibu jam setengah 12 terus sudah waktunya sholat duhur, ibu nonton drama Korea sampai jam 2 terus harus dikodok Bu. Karena ibu sudah waktunya, sudah punya waktu kelonggaran, tapi ternyata bukan sholat, gitu ya Bu. Ini ulama Syekh bin Baz. Tapi kalau tadi pendapatnya ulama itu ada yang nggak perlu sholat, itu ya terserah ibu mau baca. Tapi saya menyampaikan dalil menyampaikan seperti itu. Jadi kalau ada waktu, ibu punya waktu luang ternyata bukan mengerjakan sholat, nanti kalau sudah waktunya bersih, ketika sudah suci lagi, selesai haidnya harus dikodok itu tadi. Cuman ada yang berpendapat juga bahwa tetap kodok. Nah untuk amannya gitu ya. Nah itu seperti itu. Monggo ibu berijtihad, mengambil yang mana. Tapi kalau saran saya untuk lebih tenangnya itu ya dikodok. Terutama kalau ibu udah jelas-jelas meninggalkan itu tadi. Misalnya itu tadi nggak ada apa-apa, tapi nggak ada alasan yang kudur yang syar'i ya, yang sesuai itu tadi,
tapi ternyata mundur, ya. Itu satu. Sekarang kalau selesai haid, selesai haid itu selesainya jam 4 sore. 4 waktunya sholat apa, Bu? Asar. Nah, itu ibu kan jelas langsung sholat asar, ya. Pertanyaannya, duhurnya di jamak betul? Bersihnya asar. Nah, ibu harus memastikan bahwa itu bersihnya asar, ya. Jadi nggak boleh ngarang. Jadi apa, Bu? Sebelum waktu asar sudah dicek, ya. Bersih apa enggak? Kalau bersih, ibu ya harus, berarti nanti harus jamak, gitu ya. Atau kalau enggak, untuk amannya ibu langsung aja dulunya dikerjakan, asarnya dikerjakan. Itu ulama begitu, ibu. Paham insya Allah, Bu? Insya Allah ya paham, ya. Jadi haidnya selesai waktu asar, gitu, jam 4. Kalau ibu yakin memang itu pas selesainya, tidak apa-apa sholat asar toh. Tapi kalau enggak, untuk amannya ibu jamak. Kecuali ibu selesainya pas subuh. Isya sama subuh bisa dijamak, betul, Bu? Boleh. Jadi subuh aja pasti, gitu. Ya. Terus selesainya juga misalnya pas maghrib, ya. Nggak perlu asar, gitu. Asar sama maghrib bisa dijamak, betul? Nggak usah, ya. Itu ya, Bu. Paham insya Allah, ya, Bu? Insya Allah paham, gitu. Ya, itu penting, Bu. Penting buat diajarkan ke putrinya, ya. Penting itu seperti itu. Itu yang fikih wanita nomor 1, ya. Sekarang fikih yang nomor 2. Kalau sholat itu ibu-ibu boleh pakai adzan, ibu-ibu boleh adzan apa enggak? Tidak. Wah, ini kali ini benar. Ini kalau iqamah boleh enggak, Bu? Boleh. Wah, mantap itu jawabannya. Tapi kita lihat dalilnya dulu, guys. Itu yang pertama dari Ibnu Umar. Laisa 'alan nisa adzan wala iqamah. Tidak ada adzan dan iqamah bagi wanita. Ini kalau ngomong ini kalau di rumah, ya, Bu. Kalau di masjid ampun, ya. Jangan, ya. Kalau di masjid jangan, gitu. Imam boleh nggak, Bu? Wanita imam boleh nggak, Bu? Boleh kalau wanita semua. Oh iya, kalau di masjid jangan, ya. Nanti kasihan bapak-bapaknya, ya. Saya main gurunya kasihan. Khotbah boleh nggak, Bu? Boleh, tapi jangan Jumatan, ya, Bu. Kalau Jumatan khotbah nanti bapak-bapak nggak jadi ngantuk, ya. Biasanya gitu, kalau bapak-bapak itu ngantuk itu jadi nggak jadi ngantuk, ya. Tapi itu tadi ya hadisnya dari Ibnu Umar, laisa 'alan nisa adzan wala iqamah. Tidak ada adzan dan iqamah bagi nisa. Radhiyallahu anhu. Itu juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Itu kunna nusolli bi ghairi iqamah. Kami sholat tanpa iqamah. Tapi nanti di hadisnya Jabir bin Abdullah itu boleh, Bu. Tapi sekedar zikir. Maksudnya iqamahnya itu pelan. Itu kalau sholat bareng ibu-ibu semua atau sama putra-putranya boleh, tapi zikir pelan-pelan, ya, Bu. Itu tentang adzan dan iqamah. Sekarang tentang imam tadi sudah. Terus imam itu saya ceritakan tentang hadisnya Ibnu Abbas dan Abdullah bin Umar. Waktu Rasulullah sholat mau sebelumnya Ibnu Abbas itu bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau tidur di tempat bibinya Ibnu Abbas itu dari ibunya itu namanya Maimunah radhiyallahu anha. Itu ibunda kita, Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah. Rasulullah bilang iya, gitu. Nah, boleh, gitu. Nah, terus pas malamnya itu dibangunin Ibnu Abbasnya, waktu itu masih umur 7 tahun, 8 tahun lah sekitar itu. Terus dia ikut sholat Rasulullah. Terus sholatnya di sebelah kirinya Rasulullah, sama Rasulullah dipegang putingnya, ditarik ke sebelah kanan. Jadi kalau itu shaf itu diaturnya ke sebelah kanan dulu, gitu, ya, ke sebelah kanan. Nah, terus di hadisnya yang diceritakan sama Anas bin Malik itu dia sholat di belakang Rasulullah bersama satu orang saudaranya. Ini Rasulullah di depan imam, di belakangnya 2, itu Anas bin Malik, masih muda juga, Bu, umur 9 tahun, sama saudaranya. Nah, terus di belakangnya Anas bin Malik ada ibunya atau neneknya, Ummu Sulaim, ya. Itu di riwayat tadi yang bilang itu ibunya, itu neneknya. Tapi intinya ibunya di belakang. Ibunya sama Anas bin Malik itu kan mahramnya, ya, Bu.
tapi nggak jejeran. Perempuan itu di belakang, gitu. Biarpun dia sendiri, ya Bu. Gitu. Tadi kan yang Ibnu Abbas tadi dia sendiri kan, sama Rasulullah di jalan telinganya ditaruh di kanan, jadi sejajar. Gitu. Tapi kalau wanita nggak diminta jejer Bu, tapi di belakang sendiri ya. Gitu gitu. Insya Allah paham kan Bu? Paham. Nah nanti karena kita akan membahas itu nanti Bu. Yang penting itu dulu ibu tahu dulu. Nah terus sekarang Bu, kalau ibu-ibu sholat bersama keluarga semua perempuan, yang imam di mana Bu? Di tengah. Pintar. Terus Bu di tengah, bukan di depan ya Bu. Gak boleh. Kalau perempuan harus sejajar, tidak ada yang maju satu, nggak ada. Semuanya sejajar di tengah, urut dari tengah, terus kanan kirinya diisi Bu, diapit. Kalau 2 orang, kalau 1 orang yang satunya di kanan kayak Rasulullah tadi. Itu kalau perempuan. Kalau di rumah ya Bu, boleh nggak ngimami laki-laki, boleh nggak? Nggak boleh ya. Kalau ngimami anak kecil laki-laki maksudnya, boleh nggak? Nah itu imam itu sudah bersepakat bahwa nek anaknya itu, maksudnya kalau dalam rangka ngajarin ya Bu, umurnya 2 tahun, 3 tahun nggak apa-apa. Tapi kalau anak itu sudah bisa Al-Fatihah surat pendek, dia harus jadi imam Bu. Itu jadi perempuan itu memang istimewa gitu, ibu-ibu istimewa gitu. Jadi itu anak kecil itu tuh diminta buat imam. Ini yang ini nggak ada khilafiyah ya Bu, yang khusus ini nggak ada khilafiyah. Jadi maksudnya kalau anak itu sudah mampu itu, tapi sebaiknya dia ikut bapaknya ke masjid gitu. Cuman kalau sudah mampu, maka dia disuruh imami ibu-ibu, ya. Diajari buat imami ya Bu, diajari terus diminta untuk imami gitu ya. Jadi seperti itu karena kedudukan laki-laki itu gitu. An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya laki-laki itu bertanggung jawab atas wanita. Itu dipakai sama semua ulama. Jadi kalau sudah itu, bahkan di sahabatnya Rasulullah itu ada umur 7 tahun, dia ngimami sahabatnya yang lain laki-laki semua itu yang gede-gede karena dia mampu Bu. Hafalannya lebih banyak dari yang bapak-bapak itu tadi. Nah dia malah ngimami itu. Nah itu seperti itu. Tapi intinya seperti itu. Jadi kalau anaknya sudah itu ya diminta ke masjid. Ya kalau itu ini ngimami dia minta jadi imam aja. Nah kan Bu, insya Allah paham ya. Nah sekarang Bu, sholat wanita di masjid. Hadisnya Rasulullah, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan larang wanita kalian kalau mau ke masjid. Belum selesai hadisnya Bu. Wa buyutuhunna khairul lahun. Akan tetapi rumahnya lebih baik baginya. Paham insyaallah Bu? Paham ya Bu? Itu nanti kita diskusi Bu, apa kalau ada pertanyaan. Terus lagi hadisnya Rasulullah, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan larang wanita kalian ke masjid. Tapi Rasulullah kasih syarat tuh, idza syahidat ihdakunal masjid fala tamusa thayyiban. Jika wanita-wanita tadi itu ke masjid, fala tamusa, jangan menyentuh parfum. Ya Bu, nggak boleh kalau ke masjid ibu-ibu parfuman, nggak boleh. Gitu ya. Karena apa Bu? Takut menjadi fitnah buat laki-laki gitu. Ya jangan parfuman, nggak boleh itu. Itu hadisnya Rasulullah. Terus tapi ya jangan itu juga bau sayur ya jangan gitu. Yang maksudnya jangan parfuman itu ya tetap biasa aja gitu. Ya mungkin pakai roll apa lah gitu. Tapi jangan baru masak iso mampu bawang terus itu jangan gitu juga. Terus ada lagi itu di riwayat yang lain itu tadi kalau masjid itu litahrujanna tahfilat. Jika keluar, maksudnya keluar masjid tadi tahfilat itu apa Bu? Orang dandan. Nah itu seperti itu. Kalau dulu di zamannya Rasulullah itu wanita itu pakai apa tuh sendiri itu celah itu dia pakai itu. Terus giginya itu agak dikikir ya Bu. Kalau perempuan zaman dulu di zamannya Rasulullah itu yang
cantik itu nanti giginya yang agak runcing dikit, nah gitu. Nah, kan gitu. Nah itu nggak boleh, maksudnya nggak boleh seperti itu, nggak boleh, pokoknya nggak boleh menonjol, intinya gitu ya. Jangan jadi tujuannya ke masjid itu untuk beribadah, bukan untuk menjadi fitnah. Fitnah itu ujian buat laki-laki gitu. Nah itu hadisnya seperti itu Bu. Nah terus auratnya wanita itu apa Bu? Aurat wanita ya ketika sholat, aurat wanita ketika sholat wajahnya harus dibuka, tangannya harus terlihat, kakinya itu khilafiyah, ada perbedaan pendapat. Kakinya boleh terlihat, boleh tidak, tapi intinya itu berbeda pendapat. Cuman intinya Bu, wajah harus terlihat. Tapi ibu ingat, itu tadi hadisnya Rasulullah, la tamau ima'allahi masajidallah, jangan larang wanita-wanita kalian ke masjid Allah, wa buyutuna khairul lahum, akan tetapi rumah mereka jauh lebih baik. Kenapa Bu? Karena takutnya bikin fitnah. Nah, kalau yang cantik itu Imam Syafi'i bahkan menyuruh pakai cadar Bu, gitu. Maksudnya, nah sekarang boleh pakai masker lagi. Nah, ibu-ibu cantik apa bukan banget ya Bu, banget cantiknya. Jadi maksudnya sekarang tuh wanita-wanita ibu-ibu itu umur 60 aja masih cantik ya. 70 masih cantik ya kan. Nah itu saya aja kalau masuk masjid itu langsung noleh ke kiri gitu. Oh gitu, noleh ke kiri. Takut kalau itu tadi tergoda. Nah gitu ya. Nah tapi itu seperti itu loh. Jadi ya. Iya gitu ya. Itu seperti itu karena ada satu hadisnya Rasul. Ini saya sampai hadis yang terakhir. Khairu suhufin nisa akhiruha wa syarruha awaluha. Sebaik-baik sohnya wanita yang paling belakang dan yang buruk yang paling depan. Beda sama laki-laki gitu. Tapi waktu Rasulullah hadis ini itu di masjidnya Rasulullah di Nabawi itu belum ada sekat gitu. Jadi yang paling baik yang di belakang. Bahkan di riwayatnya itu Rasulullah itu kalau begitu kan Aisyah sukanya itu radhiyallahu anha ya, kalau ini ya ibu kita itu sukanya sholat sama istri-istri Rasulullah yang lain dan lainnya itu subuh itu datang sholat itu Rasulullah. Nanti kalau pas selesai sholat Rasulullah itu langsung berdiri terus melihat ke belakang. Padahal itu belum kelihatan itu, tapi remang-remang sudah terlihat. Nah itu maksudnya apa? Rasulullah nyuruh mereka segera pulang. Nah gitu ya. Nah itu dalam kondisi seperti di Masjid Nabawi ya. Kalau sekarang Bu di Masjid Nabawi yang sekarang sudah dipisah ya Bu. Yang perempuan sudah dipisah. Insya Allah nanti kita dimudahkan semua untuk haji dan umroh ya Bu. Amin. Nah itu sekarang sudah dipisah. Jadi kalau dipisah tentunya yang paling bagus yang depan ya Bu. Kalau dipisah. Kenapa? Karena kan nggak ada cowok di situ sudah. Nggak ada bapak-bapak, nggak ada mas-mas, nggak ada itu. Jadi silahkan di depan, silahkan diatur barisannya yang rapat, ya. Yang rapat, terus itu apa namanya sesuai kayak semua tuntunannya Rasulullah, sesuai kayak yang laki-laki nggak ada bedanya. Ngerti Bu? Insya Allah paham? Paham. Nah sekarang, yang perempuan itu. nah itu, ini sekarang kita diskusi gitu. Yang perempuan suka nyender. Nah gini Bu, saya minta ibu-ibu, itu tadi kan hadisnya sudah saya sampaikan ya. Lata ma'ulimawahi, masa sudah jangan larang wanita kalian ke masjid Allah. Wa buyutunna khairul lahum, akan tetapi rumah mereka lebih baik. Nah kalau di Masjid An-Nur Bu, di Masjid An-Nur sekarang gimana soft terbaiknya? Kan khairu suhufin nisa akhiruha, soft terbaik di belakang. Itu kalau di teman-teman salaf itu dipraktekkan ya Bu. Cuman kalau mereka udah pakai tembok tinggi udah selesai masalahnya. Kalau udah ditutup jeder nggak kelihatan, berarti harus seperti laki-laki. Wajib apa? Maksudnya itu ditekankan banget seperti itu. Nah, saya pernah ke Kaliurang Bu. Itu di Kaliurang kalau ibu dari ke arah Roto Putri dari Beringin ke arah Roto Putri, di sebelah kiri ada Hotel RK, itu di sebelah kanan ada masjid. Nah itu masjidnya itu nggak ada sekatnya untuk perempuan dan laki-laki. Mereka urut dari belakang Bu, perempuannya. Nah tapi kalau di Masjid An-Nur saya tidak akan memberi taji ya Bu. Ibu-ibu akan nanti tadi kayak
yang ditanyakan dikandani ngeyel. Nah itu memang perempuan itu tercipta dari tulang rusuk yang bilang ibu. Tadi saya sebetulnya nggak mau bilang gitu. Tapi itu intinya Bu. Jadi maksudnya gimana? Ibu-ibu kalau ngingetin yang sabar ya, karena kita tidak di tempat ideal, ya. Tidak di tempat ideal itu tadi sekarangnya tidak tinggi, tidak nah. Terus yang terbaik gimana? Ya diminta maju, Mbak maju. Ini nggak ada nanya ngayal, ya. Itu tadi Bu. Anas bin Malik, Rasulullah di depan. Anas bin Malik berdua sama saudaranya. Ummu Sulaim ibunya di belakang. Berarti sholat jamaah wanita sendirian di belakang sah boten Bu? Sah ya Bu. Sholatnya sah gitu. Nah terus seperti itu gimana kejadiannya? Kali ini saya nggak berani itu harus diseret maju dulu ya, nggak berani Bu. Jadi disarankan aja. Nah, terus gimana baiknya? Nah, ibu-ibu di depan apa di belakang besok kalau sholat? Ya tetap di depan karena itu sudah di masjidnya sudah begitu toh Bu. Tapi tak kasih tahu hadisnya Imam Ahmad ya. Imam Ahmad itu ibu-ibu pasti sudah dengar gitu. Nah, wanita yang taat kepada Allah, ya. Terus wa sholatil khams dan sholat 5 waktu, wa shaumu ramadhana, kemudian dia puasa dan menjaga diri, maksudnya menjaga dirinya itu tadi tidak menjaga kemaluannya di hadisnya itu seperti itu. Kemudian taat sama suami, masuk surga dari pintu manapun Bu. Masya Allah itu hadis riwayat Ahmad ya Bu. Nanti tak share ke ibu-ibu semua. Jadi ibu-ibu kalau sekedar taat sama Allah, terus nggak usah sholat sunnah, sholatnya wajib dong. Terus puasa Ramadan, menjaga diri. Maksudnya menjaga diri tadi dari laki-laki, tidak ada godaan, tidak macam-macam. Kemudian taat sama suami, manut suami ini. Maka ibu-ibu milih masuk surga dari pintu manapun. Pintu surga itu yang kita ketahui ada 8 ya Bu. Ada pintu puasa, ada pintu sedekah, ada pintu sholat kan gitu. Nah kalau laki-laki mau ngejar pintu puasa harus puasa yang banyak, pintu sholat harus sholat yang banyak, pintu sedekah harus sedekah yang banyak. Nah ibu-ibu enggak, tinggal taat suami itu langsung masuk surga dari pintu manapun. Nah makanya ibu-ibu kalau mau ke masjid, yang penting izin suami deh, gitu ya Bu. Izin suaminya diizinkan enggak, terus bilang sama suaminya Pak, hadis Rasulullah sok yang terbaik itu di belakang. Aku ngarep buat apa-apa Pak, Ridho aja jenengan Ridho apa-apa. Nah itu ya Bu, yang dicari itu. Nah kan paham insyaallah Bu. Paham ya Bu? Taat aja ya Pak itu. Kenapa? Hanya taat aja ya. Iya taat toh. Milih pintu surga. Pintu surga dari manapun jadi Bu. Alhamdulillah Bu. Maksudnya ini nggak berani itu tadi loh. Karena tapi akan tetapi di rumahnya lebih baik tuh sholatnya deh. Sholat di rumahnya itu lebih baik. Jadi kalau suaminya bilang gini Bu, gue sholat di rumah gue, manut ya, taat gitu ya. Nah insya Allah ibu masuk dari pintu mana? Milih pintunya Bu, milih ya. Jadi kalau di masjid monggo ibu, tapi itu tadi batasannya untuk ibu-ibu ya, batasannya. Jangan loh ibu masih pada sakit, maksudnya orang tergoda itu bisa kapanpun, bisa dimanapun. Jadi wanita itu lebih berhati-hati. Nah kan gitu. Nah insya Allah paham gitu. Kalau belum memuaskan nanti boleh tanya ke siapa yang lainnya. Tapi saya hanya menyampaikan dalilnya seperti itu. Dalilnya seperti itu adanya. Jadi minta tolong kalau mau ke masjid izin suami. Kalau suaminya udah boleh, insya Allah nggak apa-apa Bu ya. Nah, terus jangan sampai menggunakan itu tadi. Kalau yang cantik ini pakai masker. Tadi Imam Syafi'i minta seperti itu, gitu. Karena kalau yang memang cantik kasihan nanti yang laki-laki sholatnya badan fokus seperti itu ya Bu. Karena wabuyutun tuhuna rumahnya lebih baik ya. Dan soft yang terbaik itu di belakang selama itu
di masjid Rasulullah itu seperti itu dulu kondisinya. Ibu itu sudah tahu di sini, monggo diceritakan ke suaminya, aku iya Pak, baiknya Pak. Nah, gitu. Kalau saya kalau saya nggak berani menarjikan, memberikan saran gitu karena kondisinya seperti itu. Nanti akan tergantung masing-masing yang cantik ya berhati-hati. Nah itu ya